sore. Semangat kali ini. Selamat sore. Oke, mantap. Oke, saat ini Tora akan memulai diskusi atau pembahasan tentang budaya positif. Tapi sebelum itu ada baiknya kita akan dituntun dengan doa, dan doa dimohon kesediaan dari Ibu Nova. Diskusi saat ini keluar minta izin, boleh keluar sebelum selesai. Sepakat? Sepakat. Cuma kok berapa lama? Kemudian bisa menggunakan handphone. Iya, handphone ketika mencari kan. Jika diizinkan. Ya. Ada lagi? Buang sampah pada tempatnya. Oke. Ada 4 kesepakatan, yaitu menghormati orang yang sedang berbicara, izin saat akan keluar ruangan, tidak bisa keluar sebelum materi selesai, menggunakan HP saat diizinkan, buang sampah pada tempatnya. Oke. Next. Budaya positif, di sini ada hal-hal positif yang dapat berkontribusi pada keberhasilan. Untuk mewujudkan budaya positif, perlu untuk memahami dan menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini akan kita pelajari sebentar. Next, apa yang ada dalam pemikiran Bapak Ibu guru tentang disiplin? Apa itu disiplin? Disiplin adalah tidak terlambat. Oke. Datang tepat waktu, bentuk disiplin. Datang tepat waktu. Ada lagi? Kalau boleh juga kalau mau dilengkapi pengertiannya, kemudian memberikan contoh tentang disiplin. Itu kan tindakan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan standar norma yang norma yang berlaku. Jadi kan norma itu kan kesepakatan bersama, ditentukan waktu jam 8, tapi semua mesti sebelum itu. Ya. Jadi tepat waktu, datang tepat waktu itu masuk dalam bagian dari disiplin. Ada lagi? Ya. Jadi sikap yang melakukan dengan waktu yang tepat atau berkelanjutan itu lebih bagus kalau disiplin. Jangan kali ini bikin kok besok senyap. Jadi dia berlanjut ya. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif. Pertama, motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin dari diri dapat membuat seseorang menggali potensinya. Disiplin terkait dengan cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri agar mencapai tujuan yang mulia. Disiplin positif merupakan bentuk penerapan disiplin yang dilakukan tanpa kekerasan. Disiplin positif mengajarkan konsekuensi sebuah tindakan perilaku. Jadi ini sesuatu atau tindakan atau perilaku ujung-ujungnya adalah melakukan sesuatu yang baik atau positif. Itu masuk dalam bagian dari disiplin positif atau tujuan mulianya. Jadi kalau melakukan positif yang melakukan sesuatu yang bagus, berarti tujuannya adalah tujuan yang mulia. Jadi tujuan mulia di sini
ada nilai-nilai kebajikan universal umum. Nilai-nilai kebajikan universal pertama, mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai kedua, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ketiga, nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Next, dari profil pelajar Pancasila yang pasti orang sudah tahu, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi kalau siswa ada semua itu, yang pasti siswa sudah perlu musuh angkat sampah, langsung dia angkat. Karena kalau sudah masuk itu profil Pancasila dalam dirinya. Oke, next. Menurut IDO Primary Years Program, sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, simpati, keintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu dia masuk dalam nilai positif atau disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang menurut Bapak Ibu penting untuk diterapkan pada murid-murid kita di kelas atau di sekolah. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang menurut Bapak Ibu penting untuk diterapkan pada murid-murid kita di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai apa yang perlu orang terapkan terus supaya anak-anak ini lebih sudah terlalu banyak orang marah-marah, orang langsung lebih sadar. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang perlu orang terapkan kepada siswa? Pertama, nilai kebajikan tadi sudah bilang tadi, saling menghormati. Kalau di sekolah biasanya apa tuh orang? Beribadah, itu kan masuk nilai kebijakan. Baru berdoa, kemudian membuang sampah sembarangan, tidak, membuang sampah di tempat. Kemudian ada lagi, bertanggung jawab baik itu sebagai siswa menyelesaikan tugas. Kalau belum selesai berarti dia bertanggung jawab. Jadi kalau dia sadar tanpa orang perintah dia sudah melakukannya, kalau itu sudah ada dalam diri pada siswa. Oke, next. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi mengelola yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan menerapkan pembelajar sepanjang hayat. Jadi bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke. Ya, kita masuk pada keyakinan. Apakah Bapak Ibu sudah pernah dengar dengan keyakinan kelas? So pernah dengar keyakinan kelas? Memang kalau di Patoran ini untuk keyakinan kelas belum kelihatan kan? Sudah ada sebenarnya, tetapi kadang bagaimana kan untuk keyakinan kelas? Ya, ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tapi kalau peraturan pernah dengar toh? Sudah toh? Kalau peraturan yang pasti ada yang orang jaga lihat itu.
baik dari pusat sampai di sekolah sini ada peraturan sekolah, misalnya tidak boleh terlambat. Itu kan masuk dalam peraturan sekolah. Datang tepat waktu, itu masuk dalam peraturan sekolah. Nah, sekarang di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau di satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Tapi pertama dulu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Adakah bisa menjelaskan apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ibu Fani? Terima kasih. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu seperti yang kita bilang, kesepakatan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas itu ada kesepakatan antara guru dan siswa. Tetapi kalau peraturan kelas sama dengan materi ada bilang tadi, itu aturan yang cuma satu arah. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus. Jadi untuk peraturan kelas dibuat hanya sendiri saja. Maksudnya hanya pemimpin saja, atau kalau di kelas itu hanya guru saja yang membuat peraturannya. Tetapi kalau keyakinan kelas antara dua belah pihak, antara guru atau siswa. Jadi itu keyakinan kelas. Jadi beda, peraturan sekolah atau peraturan kelas hanya satu saja yang menentukan. Kalau saya bilang jangan terlambat, sudah langsung masuk di peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas, mau tanya, bagaimana? Jangan terlambat, masuk enggak? Masuk, sepakat. Itu perbedaannya. Oke, kita masuk pada yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor yang menggunakan motor? Bapak Alfred memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai supaya Selamat. berarti ada keselamatan, aman itu. Kemudian ibunya selamat. Jadi ada ya keamanan, nilai keselamatan masuk di situ. Jadi kalau melindungi helm berarti melindungi keselamatan itu muncul dari intrinsik atau ekstra dari diri sendiri. Kenapa? Karena ingin selamat. Kalau dia ikut di aturan, karena kalau kita memakai helm kemudian mau keluar, kok ada polisi, berarti kita harus gunakan helm. Berarti itu masuk dari ekstra kan di luar. Nah, kalau tidak ada polisi, dia boleh nak gunakan helm karena hanya dari luar. Atau kalau dari dalam tetap mau ada polisi atau nyanda, karena keamanan keselamatan kita tetap menggunakan helm itu. Ya. Next, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin hampir sama dengan jawaban. Ya, masuk dalam keselamatan juga kan? Karena melindungi kesehatan ya, supaya itu dari virus. Itu berarti masuk dalam intrinsik lagi kan? Oke. Next. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Teori motivasi dari Dian Gosen untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi teori ini yang mendasari perilaku manusia yang intrinsik, yang mana di antara tiga ini. Kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu masuk in, tidak, X. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, X. Yang in, untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti itu masuk in. Oke, next. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan menghindar ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, dan karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Boleh yang bisa menjawab yang mana, apakah dari pertama, kedua, atau ketiga yang menurut Anda? Kamu datang di sini karena kita sebagai guru mesti datang karena kamu sekolah memarah, atau kita datang di sini, atau yang ketiga? Bagaimana Bapak Ibu? Yang sebagai seorang guru, berarti yang ketiga dong, harusnya ketiga. Jangan ada motivasi yang lain. Tapi kalau memang ada situasi dan kondisi yang mungkin tidak memungkinkan, yang pasti akan ada di yang pertama memungkinkan, atau kalau kedua, so kalau bagaimana? Jadi yang ketiga, usahakan orang yang ketiga. Karena orang adalah sebagai guru harus kan menunjukkan so bilang siswa yang positif, untuk orang melakukan yang positif. Bagaimana itu? Jadi harus orang terapkan dari diri sendiri, kemudian lanjut ke siswa. Oke, next. Saat ini kita masuk pada akan dipisahkan mana hukuman atau konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu pernah lakukan pada siswa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Paling Bapak John tahu jawaban. Hukuman. Itu masuk hukuman? Setuju? Oke, next. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Sepakat? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Next. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Tadi terus tahu mana tuh hukuman, mana tuh konsekuensi. Nah, hukuman bersifat tidak terancam atau tiba-tiba, tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi yang tadi terlari itu masuk dalam psikis. Okay, next. Nah, di sini kita masuk refleksi. Juga Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapat masalah. Murid-muridnya tidak bisa terlibat berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai.
Ini tentunya sangat mengganggu proses pengajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anes sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anes berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Anes akan mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anes. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anes selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri depan pintu sampai pada suatu saat Bu Anes sakit dan terpaksa diganti pada Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat untuk murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Jadi pertama, Ibu Anes ketika mau antri banyak siswa yang kacau. SD bayangkan kan? Nah, dia ambil teknik yaitu memberikan bintang kalau tuh siswa rapi mengantri, tidak ribut. Jadi kalau siswa mengantri dengan tidak ribut dapat bintang. Nah, ketika Ibu Anes tidak sekolah diganti dengan guru lain, nah guru ini tidak tahu teknik dari Ibu Anes. Akhirnya kembali ulang semula. Nah, sekarang pertanyaan di sini, apa yang terjadi? Mengapa? Boleh? Ada yang boleh mau kasih berikan jawaban? Ibu Nova? Jadi satu, kesepakatan kelas yang tidak dikomunikasikan. Yang tadi kasih apa? Penghargaan. Kemudian ada lagi? Jadi motivasi dari anak-anak hanya dari luar saja, eksternal. Jadi ketika tidak ada, maka dia akan ulang kembali lagi. Jadi ada baiknya motivasi itu harus intrinsik. Jadi kalau misalnya kalau strategi yang tadi memang belum benar. Karena apa? Karena diberikan penghargaan. Jadi itu masih di luar, masih di eksternal. Nah, kalau intrinsik, kalau orang mau mengajar anak-anak, melatih anak-anak harus lebih peka. Jadi kalau misalnya anak-anak mengantri, harus tolong lagi memberikan penguatan dan motivasi bahwa untuk antrian yang bagus berarti anak-anak harus seperti apa, supaya anak-anak terarah walaupun diganti dengan guru yang lain. Oke, next. Kita masuk dalam penghargaan. Ini penghargaan pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Itu untuk penghargaan. Ada DPW pengaruh hanya jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Kemudian mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Itu Alpikor. Jadi bagaimana respon kita sebagai guru ketika murid berbuat salah? Bagaimana kita merespon ketika sebagai guru? Kita sebagai guru ketika murid berbuat salah, bagaimana? Pak John? Ini mulai yang positif atau yang Jadi pertama menegur. Yang pasti kalau salah tetap menegur kan, kalau salah. Ada yang lain? Ada guru yang langsung memberikan hukuman. Ya. Karena dia berbuat salah. Oke.
Jadi merespon itu menegur dan menghukum. Oke, kita masuk pada bagian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Atau yang Gosen 2004, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kesenangan, atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini kita masuk pada refleksi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A dan di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Jadi dia masuk dalam kebutuhan apa? Ini Doni. Kenapa dia buat kesalahan ini? Coba tadi contoh yang dia masuk di kebutuhan. Ya, bertahan hidup. Lapar tuh. Ada lagi? Mungkin dia cuma mencari kesenangan. Ya, mencari kesenangan boleh masuk. Karena biasa kan dia ada alasannya. Kemudian ada lagi? Penguasaan. Ya, penguasaan. Dia masuk kemudian pengakuan atas kemampuan. Dan juga mungkin kasih sayang itu kan lagi masuk. Jadi kebutuhan dasar kasih sayang. Oke. Next. Jadi kita masuk pada posisi kontrol. 5 posisi kontrol menurut Dian Gosen. Pertama, penghukum. Kedua, membuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Kalau seorang guru dalam atau masuk dalam penghukum, biasakan orang ini pasti sebelumnya itu penghukum pada siswa, apalagi dia terlambat nak bikin tugas, orang selalu ada di bagian itu. Nah, kalau kita lihat, kalau penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu masuk dalam penghukum. Kemudian guru berkata, kalimatnya adalah, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla bla bla. Itu masuk kalimat penghukum. Dan hasilnya memberontak. Jadi siswa ini memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Itu hasil dari seorang guru penghukum. Jadi hasil siswanya, ia menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Kalau dia masuk dalam guru pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalimat contohnya,
kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu guru, atau kamu ini sudah kecewa pada Pak Ibu guru. Nah, itu kalimatnya. Kemudian hasilnya, siswa menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Itu dari pembuat orang merasa bersalah ketika guru berada di posisi itu. Kemudian masuk ketika guru berada di posisi teman. Kalimatnya membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalimatnya, lakukan untuk Bapak atau Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu masuk dalam kalimat teman. Hasilnya ketergantungan. Jadi kalau siswa nak lakukan ini, hasilnya guru tergantung, atau mungkin ada sesuatu lagi yang mengganjal. Next, kalau pemantau, kalau guru dalam posisi pemantau, menghitung dan mengukur. Kalimatnya, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Itu kalimat dalam pemantau, guru pemantau. Hasilnya adalah siswa menyesuaikan bila diawasi. Jadi dia tinggal menyesuaikan kalau diawasi, kalau tidak ya sudah. Itu hasilnya. Oke, masuk dalam manajer. Kalau guru manajer, bagian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalimatnya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakini hal tersebut? Kalau seandainya dia melakukan kesalahan, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Jadi itu masuk dalam manajer. Kemudian hasilnya, siswa menguatkan watak dan karakter. Jadi ada baiknya tolong sebagai guru masuk di manajer, di bagian manajer. Oke, next. Kita masuk pada segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini segitiga ini yang sudah ada di ini. 3 sisi segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada siswa membuat kesalahan, misalnya dia bolos atau dia datang di sekolah kemudian terlambat, kan biasanya kalau juga terlambat kantoran kan, apalagi selesai 8 jam 8 kan saya pulang. Tetapi kalau orang menggunakan segitiga restitusi, kita akan tahu masalah apa yang siswa ini, kenapa dia terlambat. Jadi kita tanya, kenapa kamu terlambat? Nah, di situ kita akan tahu alasannya kenapa dia terlambat. Jangan ikut langsung vonis, "Plok, kamu itu terlambat, harus ini atau pulang." Itu salah. Jadi harus kita menggunakan segitiga restitusi supaya kita tahu apa masalahnya dan kita ulang kembalikan ke pertanyaan kepadanya, apakah yang dia lakukan itu sudah benar atau salah, atau keyakinan kelas apa yang dia sudah langgar. Dan di situ kita ajar sampai dia sadar bahwa next dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Pasti kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini, kita akan mengetahui apa yang siswa lakukan karena ada alasannya, dan di situ kita akan memberikan motivasi dan solusi. Oke, sampai di situ untuk materinya. Diskusi kita sudah sampai di sini. Untuk pertanyaan mungkin ada, kalau tidak akan ditutup. Tutup saja.
Silakan. Kalau tidak, akan ditutup. Bagaimana menemukan kesadaran kepada siswa untuk melakukan budaya positif? Bagaimana Menumbuhkan kesadaran kepada siswa untuk mereka dapat melakukan budaya positif. ya, kita jawab langsung kan. Yang pertama itu berarti mulai dari orang sebagai guru. Kita mencontohkan yang bagus dulu pas siswa, misalnya tidak datang terlambat, misalnya dia datang terlambat. Berarti orang sebagai guru harus mencontohkan dulu yang tidak terlambat. Kemudian ketika orang memberikan arahan kepadanya, pasti kita lagi kan tidak mau, dan di situ dia akan ambil positifnya. Kemudian kita jelaskan yang seperti ini tidak boleh dan seperti ini boleh, seperti itu. Bagaimana? Ya, benar sekali. Jadi ditambah lagi, kalau kita sudah buat keyakinan kelas di kelas, pasti anak-anak tidak akan melakukannya. Kita kembali, apa keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama? Memang di sekolah sini sebenarnya so ada, tetapi belum diaksinyatakan. Jadi kan orang so buat sebenarnya di dalam kelas itu sudah ada keyakinan kelas. Jadi ketika siswa membuat kesalahan, kita kembali tidak masuk pada restitusi. Kita tanya, kenapa kamu buat seperti ini? Dia pasti akan sadar ketika bahwa dia tahu bahwa dia salah. Dan next, pasti dia tidak akan melakukan. Kalau toh dia belum berubah, kita ulang-ulang. Buat seperti restitusi. Karena belum sampai kapan? Sampai sedang Tuhan Yesus berapa kali dia bilang, kalau mau memaafkan atau mengampuni, tidak ada DP jangka mau hitung, no? Jadi begitu juga orang sebagai guru. Oke, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup dan doa dulu diminta kesediaan dari Ibu Guru Agama yang terkasih Ibu Vincel Pomanto, sarjana teologi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena di siang hari ini kami boleh lagi mengikuti kegiatan di saat ini yang langsung dibawakan oleh teman guru kami, Ibu Gestin. Berkenan Engkau memberkati kami, terlebih yang telah membawakan materi hikmat kebijaksanaan Engkau tetap berikan kepada dia, agar kiranya dia tetap dan selalu mampu melakukan tugas kerjanya dengan baik. Pun kami semua Tuhan tetap memberkati. Dan biarlah kegiatan di siang hari ini boleh membawa berkat bagi kami sebagai guru-guru yang ada di SMK Kristen 1 Tamahan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Inilah ucapan syukur kami kepadamu di dalam nama Yesus Kristus kami bermohon dan mengucap syukur kepadamu. Amin.